Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kemarin untuk iftar, dan kemudian ada sesi foto nanti di akhir. Baik, untuk acara yang pertama, saya persilakan Mas Yasir untuk memberikan laporan kegiatan. Mas Yasir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan kemarin dengan penuh ya, insya Allah. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta para umatnya, para pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Kemudian kita juga bersyukur bahwa hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul ya, sholat Id. Ini pengalaman pertama saya sholat Id bersama teman-teman Indonesia di Belanda gitu. Mungkin teman-teman yang tahu di SGB, di Utrecht itu juga mereka melaksanakan, mungkin di Al-Hikmah juga, di Groningen juga, dan di Enschede kita berusaha dan alhamdulillah diizinkan gitu ya, kita dapat ruangan ini. Kemudian mungkin sebelum saya mengaturkan laporan, saya ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa ada beberapa kondisi untuk penggunaan ruangan ini. Yang pertama, kita tidak diperkenankan menggunakan sepatu outdoor gitu ya, karena ini memang lantainya khusus untuk olahraga, untuk indoor. Jadi hanya Gymschoenen ya bahasa sininya gitu ya, yang boleh dipakai. Jadi yang sepatu outdoor, Buitenschoenennya tidak boleh dibawa atau dipakai, sehingga kami memohon untuk dibawa dengan plastik, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga saya tidak tahu di sini ada fasilitas untuk berwudu atau tidak, tapi sebaiknya kalau memang bukan untuk berwudu, kita hindari menggunakannya untuk berwudu karena takutnya jadi becek gitu ya. Karena kita punya pengalaman dulu di ITC Hotel, karena wastafel dipakai untuk berwudu akhirnya jadi becek dan jadi ada larangan gitu. Kemudian yang ketiga, tidak diharapkan untuk tidak makan dan minum. Mungkin kalau hanya minum air putih atau jenisnya tidak apa-apa ya, tapi mungkin kalau untuk makan tidak diizinkan. Jadi memang ini khusus buat, sebenarnya kalau dengan catering di sini boleh sih. Jadi mereka menyediakan gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita berjalan sukses hari ini, kita tidak ada keluhan dari pengelola. Mudah-mudahan sholat Idul Adha juga bisa di sini lagi ya, insya Allah, amin. Sehingga kita bisa nyaman gitu melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri dengan komunitas kita gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit laporan kegiatan Ramadan IMEA tahun ini. Jadi kita sudah melaksanakan buka bersama yang diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 2 April atau 1 Ramadan, kemudian 16 April atau 15 Ramadan. Yang pesertanya berkisar di antara 50 sampai 70 orang, mungkin sampai 80 ya. Lokasinya di Globe Room ITC Hotel. Alhamdulillah cukup lancar. Cuman pas hari 1 Ramadan memang kita agak deg-degan karena apakah mulai tanggal 2 atau mulai tanggal 3 seperti di Indonesia, tapi alhamdulillah mulai tanggal 2. Kemudian selain buka bersama, kita juga mengadakan berkah Ramadan atau pembagian paket konsumsi untuk berbuka puasa. Diadakan sebanyak 2 kali pada 10 April atau 9 Ramadan dan 24 April 23 Ramadan. Jumlahnya kurang lebih sekitar 100 paket per pembagian gitu ya. Persebaran lokasinya di Sentrum Enschede sekitar 50%, di kampus UT sekitar 25%, dan di Hengelo 25%. Lokasinya ada, kita sempat bungkus-bungkus di rumah Bu Sofi, tapi Bu Sofi kebetulan tidak bisa hadir ya. Kemudian ada pembagian di daerah Sentrum di rumah Mas Arif, kemudian di daerah UT di rumah
Mas Chandra, dan di daerah Hengelo di rumah Bu Nina dan Bu Sherly. Sekitar ada 30 orang ibu-ibu ya dan mbak-mbak yang berjibaku untuk menyediakan konsumsi gitu ya. Jadi kita harus sangat bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran zakat, infak, dan fidyah bekerja sama dengan Rumah Amal Salman ITB. Jumlah zakat fitrah yang terkumpul sekitar 1,4 juta, zakat mal sekitar 3,8 juta rupiah, fidyah sekitar 1,7 juta rupiah, dan infak sekitar 980 ribu rupiah. Dan semua sudah disalurkan melalui Rumah Amal Salman ITB di Indonesia. Kemudian yang terakhir soal Idul Fitri, waktunya hari ini 2 Mei jam 9 sampai jam 11 bertempat di Sportzaal Prismare. Khotib dan imam insya Allah teman kita Bapak Ridwan Sabtoto, SPSI, PSI, MA. Pesertanya kurang lebih ya sesuai kapasitas ya, mungkin sekitar 100 orang. Dan insya Allah kita akan laksanakan setelah ini ada sholat id ya 2 rakaat. Nanti mungkin sekedar mengingatkan bahwa takbir pertama ada rakaat pertama 7 takbir diselingi doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara takbirnya. Kemudian kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan doa salat pendek. Kemudian rakaat kedua itu 5 takbir. Di antaranya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sama. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat pendek gitu ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan khutbah, ada dua khutbah yang dipisah gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Mungkin itu saja laporan dari saya. Mengingat waktu juga sudah cukup 9:45 ya. Terima kasih atas kedatangannya, kerjasamanya dari kawan-kawan semua. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yasir dan seluruh segenap pengurus IMEA yang memungkinkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri hari ini. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas dan Mbak, kita akan segera memulai sholat id kita. Dimohon untuk berdiri dulu, kita merapatkan syaf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimah wa rahimatullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersua dengan penuh rasa persaudaraan dan kekhusyukan. Kita bersama-sama menghadiri sholat Id untuk bersama-sama mengagungkan dan mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, marilah pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi segenap larangan-larangannya. Meskipun kita saat ini tidak lagi berada di bulan Ramadan. Dan juga kita meningkatkan keimanan kita dengan meningkatkan ketaatan untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kita di satu sisi agak bersedih ditinggalkan Ramadan. Namun juga kita mestinya bersyukur karena beberapa saudara kita akan segera berangkat menuju Makkah untuk menunaikan panggilan haji. Bagi yang belum berkesempatan, maka semoga kelak kita akan mendapatkan kesempatan untuk dipanggil Allah menghadiri ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslim dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri ini, marilah kita bersama-sama saling memaafkan. Karena Ramadan itu adalah bulan maghfirah, yaitu bulan ampunan. Bulan di mana Allah mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan. Jika Allah adalah zat yang maha mengampuni, maka mestinya kita juga bisa memaafkan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, kepada tetangga kita, genap kenalan dan relasi. Memaafkan tidak hanya memberi maaf atas kesalahan, tetapi juga memberi kelonggaran kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Karena dengan memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan, berarti kita juga telah memberikan pertolongan kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man nafsa an mu'minin karbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan atau mengetaskan kesulitan kepada saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan mengentaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban saudara muslimnya, maka Allah pun akan meringankan bebannya di hari kiamat kelak. Sabda Rasulullah SAW ini menegaskan bahwa semestinya di antara sesama muslim harus saling mendukung dan saling tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan di dunia. Baik dalam urusan muamalah, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam urusan keagamaan.
karena Allah hanya akan memberikan pertolongan kelak di hari akhirat kepada umatnya yang bersedia menaati perintahnya selama hidup di dunia. Di samping itu, kita sesama mukmin adalah bersaudara, sehingga menjaga tali silaturahmi dilandaskan ketakwaan akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10 yang tadi telah dibacakan di muka. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Saling memaafkan dan saling menolong adalah sifat alami manusia, karena manusia adalah makhluk sosial. Namun syaitan dan hawa nafsulah yang menjadikan sifat dasar alamiah tersebut kadang terhambat untuk kita laksanakan. Kadangkala kebencian menjadikan kita enggan untuk menolong sesama teman atau saudara, karena entah kemarin atau minggu yang lalu dia menyakiti hati kita. Padahal semestinya kita mampu saling menolong. Kita seyogyanya memiliki jiwa yang besar untuk menolong rekan-rekan dan saudara-saudara seperjuangan dalam ketakwaan. Karena merekalah yang kelak akan menjadi teman sejati kita di akhirat. Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillahu ya'ma'izim ba'duhum li ba'din adubun illal muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari raya Idul Fitri ini, kita himbau seluruh jamaah yang hadir dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Ramadan yang telah mengajarkan kepada kita untuk jujur, khusyuk, dan berjiwa besar, maka kita pun seyogyanya dapat menindaklanjuti hingga setelah Ramadan meninggalkan kita. Bila selama ini mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, maka hendaklah ia dapat meluluhkannya. Dan bila kita telah saling memaafkan, maka terasalah bangunan kekuatan umat yang utuh. Bila kita telah memaafkan salah seorang saudara-saudara kita, maka hadirlah rasa iba kita padanya. Dan apabila ada seseorang yang menyakitinya, tentunya kita akan membelanya. Demikianlah perintah Allah kepada umat Islam, yaitu umat Islam hendaklah seperti bangunan yang kokoh. Persaudaraan di antara sesama umat Islam hendaklah bagikan sebuah tubuh, yang apabila salah satu anggota bagian tubuh ada yang sakit atau disakiti, maka anggota bagian tubuh yang lain pun akan merasa tersakiti juga. Selanjutnya, Allah dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menutup aib saudara-saudara kita, agar kelak aib kita pun ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Hendaknya kita melindungi saudara kita yang lebih lemah, sehingga Allah akan melindungi kita kelak di akhirat. Bahkan Allah menjanjikan perlindungan kepada seseorang yang berada di dalam perlindungan saudara muslimnya. Ini berarti perlindungan kita yang kita kuat berikan kepada saudara-saudara kita yang lemah adalah laksana perlindungan Allah kepada hambanya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Baban satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi." Siapapun yang menutupi aib saudara muslimnya, maka
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah melindungi orang-orang muslim yang melindungi saudara-saudara muslimnya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat yang berjaya di dunia dan akhirat. Amin. Semoga Allah mempertemukan kita di akhirat kelak dalam suasana persaudaraan yang membahagiakan. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung mendapatkan ridho dan surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Takwa adalah penilaian tak terlihat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Setiap pagi kita membuka mata, saat itu pula pencatatan hari kita dimulai. Saat kita menutup mata di malam hari, ditutuplah pula catatan hari itu, dan pencatatan hari itu telah selesai. Setiap catatan harian akan dikumpulkan, tersimpan rapi, dan hanya akan dibuka, hanya akan dipersaksikan, hanya akan diadili kelak di hari penegakan keadilan hakiki, di hari yang tiada keraguan dan tiada kezaliman. Tiada ada makhluk yang akan menyaksikan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari itu. Sebab yang akan menjadikan hakim adalah sebaik-baik hakim, yaitu Allah Al-Adil, Rabb yang Maha Adil. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhusyuk tunduk meminta hidayah, taufik, dan kemudahan menggapai takwa, serta menetapkan iman kita menjadi seorang mukmin muslim selamanya hingga ajal menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ala lil Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina Gillal lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ridwan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah apresiasi untuk para donatur. Untuk kesempatan ini, Mbak Oji dan Mbak Iman akan memimpin sesi ini. Silakan Mbak Oji dan Mbak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oji, perwakilan dari kesediaan konsumsi selama kita berbuka puasa di bulan Ramadan kemarin. Kita ingin memberikan apresiasi sederhana kepada mbak-mbak ini yang telah membantu memasak, mengemas, dan juga mengantarkan makanan sehingga kita bisa sedikit mengobati kerinduan akan makanan Indonesia. Kepada mbak-mbak yang saya sebutkan, dengan hormat kami minta tolong untuk maju ke depan. Yang pertama, tapi mohon maaf bukan THR ya. Yang pertama ada Mbak Eli, kalau maju ke depan Mbak Eli. Kemudian ada Nisa, Bunda Aisyah dan Harit, ada Hesti, ada Lucy, ada Ais, ada Vela, ada Mbak Siva Hengelo. Maju ke depan Mbak. Ada Teh Shiva Ute, ada Mbak Lilis, Mbak Enung, ada Mbak Siska, Mbak Gita, Mbak Nuni, Mbak Pipit, Mbak Rani, ada Mbak Hesti ya tadi ada. Mbak Hesti juga datang ya. Mbak Hesti maju Mbak. Siapa lagi yang belum disebut ya? Oh, Mbak Dewi Lirop tadi lihat. Maju Mbak. Sama Mbak Meni, ada Mbak Meni. Oh udah, udah pastiin ya. Habis ini bidadari yang segede foto dulu ya. Kita bikin 2 baris aja kan ya? Iya, boleh. Ini mungkin ya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mbak-mbak ini semua. Kami
Kami dari tim IMEA dan warga Enschedim mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Mbak-mbak semuanya dan seluruh tim di balik layar kemarin. Kita langsung aja untuk jamaah yang lain bisa maju juga ke sebelah sini, kita foto ya. Di belakang ada bangku, jadi bisa berdiri juga gitu ya di belakang. Mangga yang lain, jamaah yang lain, ayo kita maju ke depan buat foto bersama ya. Ada situ aja, mepet ke dinding sebelah sana. Oke. Hands gede, hands gede. Kami dari IMEA mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Satu, dua. Ya, lihat di depan. Satu. Nah. Ya, alhamdulillah lancar berkat izin Allah ya. Kita juga nggak nyangka ya. Tadinya bukan punya kita. Ya mudah-mudahan nanti Idul Adha bisa lagi sholat di sini. Ya semoga jadi manfaat, jadi berkah buat teman-teman semua ya. Insya Allah, amin.